Halo guys, assalamualaikum. Yuk bikin kue kering yuk. Untuk isian toples lebaran yang rasanya coklat banget dan renyah. Yuk langsung aja ke cara pembuatan. Pertama, siapkan wadah, masukkan 2 bungkus susu kental manis coklat. Lalu masukkan setengah bungkus butter margarin. Lalu aduk-aduk sampai kedua bahan ini benar-benar tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata seperti ini, lalu masukkan 15 sendok makan tepung terigu sambil kita saring agar hasil kuenya itu nanti halus, tidak bergerindil. Untuk takaran sendoknya seperti ini ya, tidak terlalu penuh, juga tidak terlalu sedikit. Lalu saring juga 2 bungkus coklatos. Maaf ya, waktu nuangnya ini tadi tidak kerekam. Coklatosnya 2 bungkus seperti ini ya. Lalu campur semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata dan kalis. Nah, kalau udah tercampur seperti ini, saya mau menggunakan tangan aja ya, agar lebih cepat kalis. Ini tangan saya sudah bersih, sudah saya cuci. Nah, kalau udah tidak lengket kemana-mana, udah halus seperti ini tandanya udah kalis ya. Dan sudah mudah kita bentuk, ini udah ya. Dan ini saya membentuknya memakai sendok takar ukuran 7,5 gram. Kalau teman-teman tidak ada sendok takar seperti ini, bisa dikira-kira aja ya. Nah, saya takar kira-kira segini ya, kemudian saya bulat-bulatkan. Nah, kalau udah bulat seperti ini saya taruh di loyang yang saya tengkurapkan. Saya taruh di loyang tengkurap seperti ini agar lebih mudah nanti membentuknya. Lanjut bulatkan adonan hingga semuanya selesai. Nah, kalau udah semuanya selesai kita bulatkan, lanjut kita bentuk memakai garpu seperti ini. Kita tekan pelan-pelan. Nah, kalau udah selesai semua, lanjut kita tekan lagi seperti ini agar lebih cantik. Nah, kalau udah selesai semuanya kita bentuk, lanjut kita kasih topping choco chip. Di sini saya kasih 4 per kuenya ya. Beri topping semuanya hingga selesai. Nah, kalau udah selesai semuanya kita kasih topping, lanjut saya panggang menggunakan teflon anti lengket. Di sini nanti saya akan kasih contoh 2 tahap untuk memanggangnya. Yang pertama saya menggunakan teflon anti lengket, dan untuk contoh yang kedua nanti saya akan menggunakan wajan atau penggorengan. Nah, kalau udah lalu kita tutup. Gunakan api kecil, panggang kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Dan apabila tutupnya basah seperti ini, kita lap aja ya, agar airnya tidak menetes ke kuenya. Nah, ini udah matang dan permukaannya juga udah kering. Langsung aja kita angkat untuk teflonnya, dan saya kasih contoh yang kedua. Ini saya memakai penggorengan, saya kasih sarangan pengukus.
Jadi wajahnya ini sama sarangan pengukus itu ada jaraknya ya, tidak mepet gitu. Ini sama ya, memakai api kecil dan kita panggang 30 menit atau sampai matang. Nah, ini kuenya yang di teflon tadi kita taruh di rak pendingin agar cepat dingin ya. Dan maaf banget untuk contoh yang kedua, waktu sudah matangnya itu tidak kerekam. Untuk yang di depan ini adalah hasil contoh yang kedua, cantik juga, matang dengan sempurna. Nah, ini dia dari hasil semua kuenya, dan ini hasil yang di teflon, matang dengan sempurna, bawahnya juga cantik. Hasilnya tuh renyah. Maaf ya apabila videonya kurang jelas. Dan ini hasil dari contoh yang kedua, matang dengan sempurna, bawahnya juga cantik, dan juga sama-sama renyah. Saya rasa sekian, semoga bermanfaat. Yuk bikin kue kering untuk isian toples lebaran yang super duper renyah, kokoh, tidak mudah ambyar. Langsung aja ke cara pembuatan. Pertama, kita sangrai kacangnya memakai api kecil sambil diaduk terus agar tidak gosong. Nah, dan kalau udah bisa dikupas kulit arinya seperti ini tandanya udah mateng ya. Matikan kompornya, taruh di wadah yang lain, lalu kita tunggu hingga dingin. Ini kacangnya kita sisihkan dulu. Lanjut kita blender gulanya. Kalau teman-teman punya gula halus, itu malah lebih baik ya. Jadi tidak usah ribet memblender. Nah, kalau gulanya udah halus, kita sisihkan dulu. Dan di sini kacangnya udah dingin, kita buang kulit arinya semua. Dan ini hasil setelah kita buang kulit arinya semua. Lanjut kita blender kacangnya. Ini saya blender menjadi 2 tahap ya, agar bisa cepat halus. Nah, kalau udah halus seperti ini, kita sisihkan dulu. Siapkan wadah, kita saring gulanya tadi ya. Karena ini kita blender sendiri, takutnya ada yang nggak ke blender dan menggerindil. Nah, ini pasti ada yang menggerindil seperti ini ya. Dan kalau masih ada yang menggerindil dan keras seperti ini tidak usah kita pakai ya, kita sisihkan aja. Lanjut kita saring juga tepung terigunya. Nah, kalau udah masukkan garam, masukkan juga vanili. Lalu kita aduk-aduk bahan keringnya agar tercampur rata. Kalau udah masukkan kacang tanah yang kita blender tadi, kita aduk campur hingga rata. Lalu kita masukkan minyak sayur. Ini saya masukinnya menjadi 2 tahap. Aduk-aduk. Lalu tuang semua minyak sayurnya. Aduk rata. Agar lebih mudah tercampur merata, ini saya mau uleni memakai tangan aja ya. Agar tidak mudah hancur menguleninya, sampai kalau dibentuk itu bisa halus ya, tidak retak-retak gitu. Dan kira-kira konsistensi adonannya seperti ini ya. Apabila dibulatkan tidak mudah retak dan halus, ini tandanya udah. Kita ambil sebagian adonan.
Saya pipihkan memakai tangan terlebih dahulu, lalu saya memakai rolling pin agar permukaannya itu bisa halus. Dan di sini saya cetak memakai cetakan berbentuk bulan sabit seperti ini. Apabila udah dicetak seperti ini, taruh di loyang satu persatu. Lakukan mencetak hingga semua adonan habis. Nah, ini dia hasilnya. Setelah saya cetak semuanya, hasilnya menjadi banyak banget. Kita olesi permukaannya dengan kuning telur. Ini tuh fungsinya agar hasilnya itu lebih cantik. Dan sebelum kering, kita taburi dengan wijen. Untuk topping wijen opsional ya, boleh memakai, boleh juga tidak. Lalu saya tekan-tekan seperti ini agar tidak mudah rontok. Beri topping semuanya hingga adonan habis. Dan kalau udah kita beri topping semuanya, waktunya kita oven. Untuk ovennya, di sini saya sudah panaskan sebelumnya selama 10 menit agar suhunya stabil. Ini langsung saya oven 2 loyang sekaligus. Untuk suhunya, di sini saya memakai 130 derajat untuk panasnya, memakai api atas bawah, dan saya oven kurang lebih 50 menit. Dan pastinya disesuaikan dengan oven masing-masing ya. Dan ini sudah saya oven kurang lebih 50 menit dan sudah saya bolak-balik agar matangnya itu sempurna dan merata. Kalau mengoven kue kering seperti ini harus ditunggu ya teman-teman, sambil dibolak-balik agar matangnya itu sempurna, bisa merata. Ini kita sisihkan dulu, kita tunggu hingga dingin. Dan ini udah dingin, saya masukin ke dalam toples. Di sini saya memakai toples bulat bening, ukuran setengah kilo. Untuk toplesnya tidak harus memakai toples seperti ini, disesuaikan kepunyaan teman masing-masing ya. Yang penting bisa tertutup rapat agar kuenya tetap renyah dan tahan lama. Dan apabila kuenya udah dingin, langsung aja masukin ke dalam toples ya teman-teman, jangan menunggu lama agar tetap renyah. Nah, setelah saya taruh di toples semuanya, hasilnya menjadi 3 toples dan masih ada sisanya segini. Nih, dia hasilnya cantik banget. Belakangnya juga kering, matang dengan sempurna. Kita cobain ya. Tuh, dari potongannya aja kerasa renyahnya. Kalau ditekan langsung ambiar. Tuh kan? Sekian video resep dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.